Kapal perang modern memiliki beberapa lapis pertahanan, mulai dari rudal udara jarak jauh, rudal pertahanan udara jarak dekat, dan yang terakhir adalah Close-in Weapon System atau disingkat CIWS, dibacanya CIWS. Close-in Weapon System merupakan sistem senjata pertahanan titik atau Point Defense Weapon System. Artinya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan suatu objek atau area terbatas di mana senjata tersebut ditempatkan. Sesuai namanya close-in, senjata ini digunakan untuk menembak sasaran-sasaran yang mendekat ke arah senjata tersebut. Dalam kapal perang, CIWS merupakan lapisan pertahanan terakhir untuk melindungi kapal dari misil atau ancaman apapun yang mendekat. Dengan kecepatan tembakan yang tinggi, senjata ini memberondongkan ratusan peluru untuk menghancurkan ancaman yang mengarah ke badan kapal. Ada berbagai jenis CIWS yang dibuat oleh berbagai negara, misalnya Phalanx dari Amerika, Goalkeeper dari Belanda, Kastan dari Rusia, tipe 730 buatan Cina, dan lain-lain. CIWS yang digunakan oleh kapal perang Indonesia diantaranya adalah AK-630 buatan Rusia dan Millennium Gun buatan Rheinmetall Air Defense yang dulunya adalah Oerlikon Contraves. Bagaimana cara kerja dari Close-in Weapon System atau CIWS? Kita akan membahasnya dalam video ini. Sama halnya seperti kapal perang, komputer dan data kita juga berisiko terhadap serangan ketika berselancar di internet. Maka, kita perlu proteksi untuk melindungi keamanan data dan privasi kita. Video ini didukung oleh Surfshark VPN. Ini adalah VPN yang saya gunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk mengakses beberapa website penting seperti PayPal dan Steam yang sempat diblokir akibat kebijakan yang istilah kata ente kadang-kadang. Contoh lainnya adalah ketika mengakses Netflix atau penyedia fasilitas streaming lainnya, setiap negara memiliki konten library yang berbeda. Kadang, konten tertentu hanya tersedia di negara tertentu. Demikian juga dengan beberapa konten YouTube, kadang tidak tersedia di Indonesia. Dengan Surfshark VPN, masalah terselesaikan. Surfshark VPN menyediakan 3.200 lebih server di 95 negara, tidak termasuk Wakanda dan Wadia. Surfshark VPN juga memastikan keamanan data dan privasi saat browsing di internet. Misalnya, ketika kita menggunakan Wi-Fi publik, meskipun kita browsing berjam-jam hanya dengan modal beli segelas es teh, privasi internet kita tetap aman, walaupun tidak aman dari tatapan sinis pelayan kafe. Surfshark VPN menjadikan ID kita tersembunyi. Kita menjelajah internet tidak terdeteksi layaknya agen rahasia. Dan kita juga terlindungi dari berbagai malware karena setiap yang kita download akan di-scan keamanannya. Dan bagi penonton Ligma Miltech, Surfshark VPN memberikan diskon khusus hingga 83% dan ekstra 3 bulan gratis. Klik link di kolom deskripsi di bawah dan masukkan kode promo Ligma, LYCMA. Dengan satu kali pendaftaran, Surfshark VPN dapat digunakan di berbagai macam perangkat yang kita miliki, seperti laptop, smartphone, smart TV, dan lain-lain tanpa batas. Segera manfaatkan kesempatan ini. Kita kembali ke pembahasan Close-in Weapon System. CIWS ada yang berbasis gun atau cannon, ada juga yang berbasis misil atau rudal. Ada pula yang kombinasi keduanya. Di sini, kita akan fokus pada CIWS yang berbasis gun atau tembakan. Sebagai contoh, kita akan membahas cara kerja dari CIWS Phalanx buatan Amerika Serikat. Kita akan bahas juga Millennium Gun yang digunakan sebagian kapal perang TNI. Senjata lainnya, pada prinsipnya hampir sama cara kerjanya. Kita mulai dari CIWS Phalanx. Phalanx didesain dan dibuat oleh General Dynamics Corporation, kemudian oleh Hughes Missile Company, dan kini diproduksi oleh Raytheon Missile System. Dirancang sejak tahun 1969, Phalanx mulai resmi digunakan pada kapal Angkatan Laut Amerika pada tahun 1980 dan bertahan hingga saat ini. Nama Phalanx diambil dari formasi tempur infanteri zaman Yunani kuno. Formasi dengan dinding perisai yang rapat dan tombak-tombak panjang ini sangat sulit untuk ditembus. CIWS Phalanx terdiri dari beberapa komponen utama, yakni search radar, tracking radar, kanon multilaras, drum tempat amunisi, fire control computer,
dan power supply. Mari kita lihat cara kerjanya. Search radar berada paling atas dan berada di dalam redom atau kubah penutup. Antena radar ini berputar 360 derajat terus-menerus untuk mendeteksi adanya objek, baik objek terbang maupun di permukaan laut. Radar ini mendeteksi arah objek, jarak, ketinggian, kecepatan, dan arah pergerakan objek tersebut. Data-data ini kemudian dikirimkan ke komputer pada sistem SeaWiz untuk dianalisa apakah objek tersebut merupakan ancaman atau tidak. Algoritma komputer untuk menentukan apakah objek merupakan ancaman atau bukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Pertama, apakah jarak objek tersebut menjauh atau mendekat terhadap kapal? Jika objek tersebut menjauhi kapal, maka dianggap bukan ancaman. Jika jaraknya semakin dekat, maka berpotensi merupakan ancaman. Yang kedua, apakah objek tersebut bisa bermanuver menghantam kapal atau tidak? Komputer akan terus memantau pergerakan objek tersebut. Jika ada kemungkinan menghantam kapal, maka dianggap sebagai ancaman. Yang ketiga, kecepatan objek tersebut apakah berada dalam rentang kecepatan minimum dan maksimum yang ditentukan. Jika kecepatan lebih rendah dari kecepatan minimum yang ditentukan, maka Phalanx tidak akan menembaknya. Mungkin akan ditembak dengan senjata manual. Jika kecepatannya melebihi kecepatan maksimum di luar kemampuan Phalanx, senjata tersebut juga tidak akan menembaknya. Nilai kecepatan minimum dan maksimum ini bisa disetel oleh operator. Search radar bisa mendeteksi banyak objek. Oleh komputer, objek tersebut dianalisa dipilih prioritas yang paling mengancam. Begitu komputer sudah menentukan target, maka senjata ini akan diarahkan ke arah target. Kemudian, target diserahkan ke trek radar yang ada di bawahnya. Trek radar ini merupakan radar Doppler dengan presisi tinggi. Radar ini akan terus-menerus mengikuti target kemanapun dia bergerak. Ketika target sudah berada pada jarak optimal, maka senjata akan menembak. Senjata utama pada SeaWiz Phalanx adalah kanon multilaras M61 Vulcan Cannon kaliber 20 mm. Untuk cara kerja dari senjata berlaras putar ini, silakan dilihat di video cara kerja Gatling Gun. Senjata ini memiliki jangkauan maksimum 6 km, tetapi jarak optimal untuk penembakan adalah 1500 meter atau 1,5 km. Phalanx umumnya disetting untuk mulai menembak target pada jarak 3 km. Saat penembakan, trek radar juga akan memantau lintasan peluru yang ditembakkan. Dengan demikian, dapat diketahui misalnya arah tembakan senjata ini meleset terhadap target, maka komputer akan segera mengoreksi arah senjata agar tembakan mengenai sasaran. Senjata ini bisa memuntahkan ribuan peluru per menit. SeaWiz Phalanx Blok 0 dan Blok 1 memiliki kecepatan tembak 3000 tembakan per menit. Kapasitas magasin atau drum tempat amunisinya adalah 950 butir untuk Blok 0 dan 1550 butir untuk Blok 1. Phalanx Blok 1A memiliki kapasitas peluru juga 1550 sama seperti Blok 1. Tapi kecepatan tembaknya 4500 butir per menit, jauh lebih cepat. Peluru yang ditembakkan adalah peluru armor piercing berbantung setan karbida atau depleted uranium. SeaWiz Phalanx mampu beroperasi secara full otomatis tanpa campur tangan operator. Senjata ini mendeteksi, mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan sasaran secara otonom. Komputer pada Phalanx juga bersifat otonom, tidak tergantung sistem komputer pada kapal. Sehingga, meskipun sebagian kapal mengalami kerusakan, senjata ini masih bisa berfungsi. Selain Amerika Serikat, Phalanx juga digunakan oleh 22 negara. Untuk dapat menangkal ancaman yang semakin berkembang, Phalanx terus mengalami upgrade dan modernisasi. Phalanx Blok 1B dilengkapi dengan forward-looking infrared atau FLIR. Sensor tersebut membuat senjata ini semakin efektif untuk menangkal target yang berada di permukaan laut, juga untuk menangkal objek terbang rendah dengan kecepatan relatif rendah semisal drone. Ditambahkan juga video tracker yang dapat membantu operator mengidentifikasi target secara visual. Sistem Phalanx
kemudian juga digunakan sebagai senjata darat untuk menangkal artileri, roket, dan mortir. Senjata ini disebut sebagai CRAM atau Counter Rocket Artillery and Mortar. CRAM digunakan untuk melindungi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan sebelum Amerika angkat kaki dari kedua negara tersebut. Sekarang kita bahas Millennium Gun yang digunakan pada fregat kelas RE Marta Dinata. Sebelumnya, video ini disponsori oleh Surfshark VPN. Dengan double data encryption, meningkatkan anonimitas dan kerahasiaan data kita saat menjelajah internet. Dengan keleluasaan mengakses melalui ribuan server di 95 negara, kita memiliki keleluasaan akses internet dan dapat digunakan di berbagai perangkat. Klik link di kolom deskripsi dan masukkan kode promo LIGMA, maka akan mendapat diskon 83% dan ekstra 3 bulan gratis. Millennium Gun menggunakan kanon revolver otomatis kaliber 35 mm dengan kecepatan tembakan 1000 tembakan per menit. Kanon ini sama dengan yang digunakan senjata penangkis serangan udara Sky Shield yang digunakan TNI Angkatan Udara. Secara umum, sistem deteksi, pelacakan, dan kontrol penembakan Millennium Gun hampir sama dengan civis lainnya, semisal Phalanx. Yang membedakan adalah amunisinya. Jika Phalanx menggunakan direct hit di mana peluru menghantam target secara langsung, peluru pada Millennium Gun menggunakan peluru yang meledak di udara pada jarak sesuai dengan target. Peluru pada Millennium Gun ini disebut AHEAD, singkatan dari Advanced Hit Efficiency and Destruction. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Radar mendeteksi jarak, arah, dan kecepatan target. Komputer pengendali tembakan mengarahkan laras senjata ke arah perkiraan target dan peluru akan bertemu. Pada bagian moncong laras senjata, terdapat perangkat elektronik khusus. Perangkat ini mengukur kecepatan tiap peluru. Misalnya, kecepatan peluru yang diukur adalah 1042 meter per detik. Dari kecepatan peluru tersebut, dihitung waktu berapa lama peluru akan berada berdekatan dengan target. Misalnya, saat bertemu target akan berjarak 2675 meter. Maka, waktunya adalah 2,568 detik. Kemudian, melalui sinyal elektromagnetik, peluru yang ditembakkan diprogram secara elektronik untuk meledak dalam waktu 2,568 detik. Peluru akan meledak di dekat target dan melontarkan ratusan pecahan logam berkecepatan tinggi. Pecahan-pecahan logam ini akan mengoyak-oyak dan menghancurkan target. Dengan teknologi ini, kemungkinan menghancurkan target lebih besar, karena peluru tidak harus benar-benar bertabrakan dengan target. Itulah cara kerja dari Close-in Weapon System. Sampai jumpa.